Depan saya ada mobil Grand Livina L10 yang 1500 cc. Di sini kita bisa lihat lampunya masih lampu halogen, belum LED ya, karena ini mobil tahun jadul ya, tahun kolot. Dan di bawahnya ada fog lamp yang masang sendiri, karena pada saat itu fog lampnya belum ada, masih menempel dengan bodi. Berikut yang di sebelah kiri juga sama. Kita lihat mesinnya ya. Nah, ini dia mesinnya 4 silinder 1500 cc dengan tenaga 107 horsepower atau 143 Nm. Di situ ada akinya dan ini ada penutup untuk mesinnya. Untuk di varian 1500 cc mau yang SP, XP dan HWS tenaganya sama. Dan juga ini dibalut dengan grill yang berwarna abu dan ada logo Nissan-nya. Kita bisa lihat ke bagian dalamnya ya, dengan kunci yang seperti ini. Tiga pedal manual, gas, rem, dan kopling. Di sini ada buat seatringnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, karena ini emang dulunya nggak ada. Ini tombolnya bawaan, masang fog lamp sendiri. Emang mobil ini ketika memasang fog lampnya agak ribet ya, harus buka grill dan juga buka bempernya. Dan ini yang seharusnya kalau di yang cc 1800 ini tuh untuk spion ya, electric mirror atau yang sudah retract ada di sini semuanya. Ini juga bisa dipasang, tetapi ya harus pasang sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk pintunya atau di pintunya semuanya sudah power window ya, dan sudah auto di bagian pengemudi. Di sini ada untuk mengunci kaca atau jendela, ada untuk mengunci pintu. Dan di sini juga joknya sudah bisa maju mundur ya. Lalu bisa rebah, bisa sampai rebahan juga ya untuk bagian sandarannya. Untuk bagian headroom masih tergolong luas, bisa ya ada 1,5 jengkal mungkin ya untuk bagian ruang kepalanya. Dan ini giginya 5 speed dengan 1 gigi mundur. Ada untuk penyimpanan juga, untuk cup holder atau mungkin untuk air mineral ya. Untuk isi induk AC-nya ada ke kaki, ada 3 mode, kaki, kepala kaki, dan kepala aja. Ada untuk mengatur untuk masuk angin keluar atau hanya di dalam saja. Dan ini untuk pengaturan dinginnya. Dan juga ada front defogger. Dan ini ada untuk yang suka merokok mungkin ya. Nah, ini masih jalan ini nih, untuk menyalakan rokoknya ya, soket lighternya. Dan di sini ada tempat penyimpanan, cukup ya, mungkin luas tidak, tetapi ini cukup dalam ya tempat penyimpanannya. Belum ada airbag di sini. Biasanya airbag ini hanya ya tempelan saja gitu kan, masih keras gitu ya. Di sini juga nggak ada airbag ya, dengan dibalut setir ori Nissan. Nah, kita rem tangan otot ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada speedometernya, kita on kan saja.
ini suara yang dirindukan ya, karena di mobil-mobil sekarang suara ini tidak ada. Nah, kita bisa lihat ada check engine, ada oli, aki, dan ada tulisan power steering. Nah, ini biasanya power steeringnya yang saya tahu bukan menggunakan oli, tetapi pakai ECU ya, electronic control unit. Jadi kalau amit-amit kalau ECU-nya rusak, power steeringnya rusak ya, dia nggak bisa belok walaupun dia setirnya atau mesinnya sudah menyala. Ada RPM, ada kilometer, ada indikator bensin, dan ada kilometer 126.000 dan trip A lalu trip B. Jadi juga bisa direset ya, trip A nya dengan cara ditekan saja. Nah, seperti itu. Dan ini untuk indikator radiatornya atau ampere radiator, dia menggunakan sensor. Kita matikan terlebih dahulu, kita nyalakan kembali. Nah, itu ada suhu yang merah dan yang biru. Biasanya ketika ini belum panas ya, si suhunya, indikatornya biasanya menyala. Nah, kita bisa lihat karena ini dari awal garasi sudah saya panasin gitu kan. Nah, itu mati gitu kan. Kita matikan saja. Nah, ini sudah diganti menggunakan head unit yang 10 inci. Awalnya ini sepertinya dari pemilik sebelumnya gitu ya, sudah diganti. Ya biasalah seperti radio pada umumnya gitu ya. Ya hanya sekedar sajalah ada radio, Google Chrome radio, Play Store gitu kan, YouTube, lalu ada Google Map ya udah seperti itu saja lah. Dan juga kisi-kisi AC-nya bisa dibuka tutup gitu kan, dan bisa diputar-putar. Dan yang ini juga sama, bisa dibelok-belok atau dinaik turunkan, termasuk yang bagian kirinya. Dan juga ini spionnya itu manual ya, dia kalau mau ditutup pakai otot. Nah, dan juga kalau misalkan spionnya kurang ke bawah ya dia harus disentuh gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, emang agak ribet ya, yang namanya juga mobil manual ya seperti ini. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Lupa di sini ada tombol untuk membuka kap mesin dan membuka tangki gitu ya, di bagian sini. Biasanya sih di sini ya, karena ya ini mobil diesel gitu kan di sini. Dan juga setirnya hanya bisa naik turun ya. Nah, itu untuk tempat tuas menurunkan setirnya. Kita pindah di bagian belakang ya. Untuk headroomnya ada sekitar 1 jengkal gitu kan. Untuk kaki masih tergolong luas ya, ada 1 jengkal lebih. Nah, ini posisi mengemudi saya ya, mungkin kita pindah ke bagian sini. Nah, karena ini biasanya posisi penumpangnya ya ini cukup luas gitu kan ya, masih bisa kaki selonjoran. Dan ini walaupun penggerak roda depan dia ada benjolannya kan. Dan ini untuk AC bagian penumpang atau blowernya bagian belakang. Dan di sini ada untuk tempat menyimpan minuman hanya 1. Dan juga sudah ada seat belt ya untuk bagian penumpangnya. Dan juga ini sudah power window. Di belakangnya di sini bagasi ada wiper, ada tulisan Grand Livina, ada Nissan, dan ini tipenya XP 1,5, berarti XP 1,5 1500 cc. Kita bisa buka bagasinya. Nah, ini bisa cukup mungkin 4 galon ya. Dan misalkan kalau kurang luas, dan ini kursinya bisa diturunkan. Nah, ini rata lantai ya, kita bisa lihat bagasinya rata lantai. Dan ini coba ada apa saja, kita buka, kita cek isinya.
ada payung, lalu ada penutup mobil gitu kan, sarung mobil maksudnya, ada untuk mengunci stang gitu kan. Nah ini ada warning gitu ya, kalau mungkin di jalan tol ada apa-apa ini bisa pakai ini nggak berguna. Ini juga sama. Kita lihat, bisa dibuka. Nah, ada ban serepnya dan juga ada dongkraknya masih komplit. Kita tutup kembali ya, menggunakan ring 15, ukuran ban 185 per 65, dan cakram di depan. Yang belakangnya masih tromol gitu kan. Sekarang minusnya di mobil ini itu ialah kadang mesinnya suka bunyi, ada ngelitik gitu ya. Entah mungkin olinya yang salah, entah ada yang kerusakan, tetapi ketika saya pakai jauh gitu kan ke Pangandaran, ini mobil mungkin kalau ya kita lihat dari segi kelemahannya gitu ya, masih si spionnya belum elektrik gitu kan, dia masih manual menggunakan otot. Dan juga gigi satunya itu ini agak berbeda gitu ya, nggak seperti mobil lainnya dia bisa kencang. Kalau ini nggak, dari gigi satu mungkin dari RPM 1000 atau mentok dari RPM 2000 dia harus langsung dinaikkan giginya ya, kalau nggak dia langsung ngegerung gitu kan. Nah itu mungkin seperti itu. Dan juga yang kedua, dia ini masih belum ada airbagnya, dan juga sempit ya ini mobil ya. Mungkin muat, saya pakai kemarin ke Pangalengan gitu kan, hanya muat 2, 3, 5, 7, yang mentok 8 orang, itu pun kelas 6 SD. Yang satu lagi gitu kan, yang tua-tua di belakang itu kan ya. Nah kelebihannya mobil ini itu dia irit, dan juga spare partnya ya masih tergolong banyak gitu kan, walaupun agak menguras dompet gitu untuk spare partnya. Dan saya ini isi bensin ketika main ke Pangandaran, saya isi waktu itu belum ada barcode-nya, saya isi Pertamax 500.000, perginya saya isi 300 dan pulangnya saya isi 200.000. Itu pun masih ada sisanya gitu kan ya, seperempat lebih, 3 strip lah, dia masih bisa dipakai. Saya pulang pergi ke Bale Endah, lalu saya pergi lagi ke Batu Jajar, itu pun dari 2 strip dia berkurang menjadi pas seperempat ya. Ini mobil tergolong irit berarti kan, karena cc-nya hanya 1500. Berbeda lagi kalau yang varian 1800 cc itu pasti lebih boros gitu kan, karena cc-nya juga lebih tinggi. Lalu mobil ini juga dia penggerak roda depan masih kuat nanjak. Saya sudah coba gitu kan yang tanjakan ekstrim ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan membuat videonya untuk ngetes mobil ini lagi gitu kan ke tanjakannya ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.